Gak cuma pecak bandeng aja nih, ada olahan bandeng yang gak kalah nikmat loh. Sate bandeng khas Serang, cocok juga dijadikan oleh-oleh buat orang tersayang di rumah. Dijamin gak bakalan nolak deh, ahai. Soal rasa jangan ragu fans, dagingnya lembut dan gak bau amis. Rasanya juga gurih, apalagi kalau dicocol sambal plus nasi anget. Pokoknya enak banget deh, jadi lapar kan? Langsung aja fans, kita inti pembuatan sate bandeng di rumah produksinya. Setiap hari ikan bandeng yang diolah bisa mencapai puluhan kilogram ikan bandeng. Widih, banyak juga ya. Tak hanya sate bandeng, ada olahan lain yang dibuat seperti abon, nugget, atau kerupuk bandeng. Tapi dibuatnya nggak setiap hari ya fans, cuma 2 hari sekali aja. Beda sama pecak bandeng ya fans, untuk membuat sate bandeng sisiknya harus dibuang terlebih dulu. Kalau sudah dibuang isi perutnya, cuci dengan air mengalir. Selanjutnya proses cabut tulang ikan. Caranya dipijit-pijit dulu ikannya, supaya daging bagian dalam menjadi lunak dan terpisah dari tulangnya. Tinggal cabut tulang ikannya saja deh. Tuh, tulang ikannya masih utuh, gak ada duri yang tersisa juga. Sekarang pisahkan daging dari kulitnya, tinggal dikerok pakai sendok aja, tapi jangan dibuang kulit dan kepalanya ya. Nah, kalau daging udah dipisahkan dari kulitnya, tinggal haluskan dengan mesin giling, campur juga dengan bumbu ya fans. Bumbunya adalah jahe, santan, gula putih, garam, bawang merah goreng, ketumbar, gula merah, dan bawang putih goreng. Kalau cabai rawit khusus untuk sate bandeng rasa pedas ya fans. Haluskan semua bumbu tadi sampai seperti ini, lalu masak santan sampai teksturnya kental. Campur dengan bumbu halus ya, aduk sampai rata. Kemudian tuang ke dalam daging ikan yang udah digiling tadi. Aduk-aduk adonan sampai tercampur rata ya. Tinggal isi adonan ke dalam kulit ikan tadi, lalu jepit dengan bambu yang sudah dibelah. Rekatkan bagian ujung bambu dengan pelepah pisang agar bambunya nggak gampang lepas. Sekarang sate bandeng dikukus saja. Proses kukusnya nggak terlalu lama kok, kurang lebih 15 menit aja. Soalnya daging ikan bandeng teksturnya udah lembut tuh. Sate bandeng tinggal dibakar aja fans. Proses bakar dilakukan selama 2 kali ya. Proses bakar pertama-tama sama seperti bakar sate pada umumnya. Dibakar sampai berwarna kecoklatan, lalu diangkat dan diamkan sesaat. Selanjutnya, oleskan sisa adonan ikan, lalu bakar kembali sampai berwarna kecoklatan kayak gini nih. Sate bandeng siap diangkat. Wih, cantik banget ya warnanya. Kalau sudah dingin, sate bandeng tinggal dikemas dengan cara divakum agar kedap udara. Baru deh dikemas dengan dus. Sate bandeng bisa bertahan hingga 3 hari di luar lemari pendingin fans, tapi bisa bertahan 6 bulan kalau dibekukan. Sate bandeng juga dipasarkan sampai ke wilayah Jabotabek, Medan, Palembang, hingga Sulawesi. Bahkan pernah juga sampai ke Korea loh, meskipun hanya untuk kebutuhan pameran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semoga sate bandeng khas Serang Banten bisa mendunia ya, biar makin hits. Aha. Lur, aku ada tugas buat ambil beras nih Lur. Permisi Pak. Permisi Pak. Ciloko iki Lur, cuma diem aja bapaknya. Ini mesti bapaknya preman. Ih, serem. Permisi Pak. Ada apa, Dul? Apa? Disuruh ini ambil beras. Oh, buat UMKM Jepang ya? Iya. Selamat. Ada Teh Irma di rumah. Enggak. Lalu kenapa? Pantesan Lur, lagi ngorok bapaknya. Bikin tegang aja. Awas hati-hati.
Kali ini aku sudah janji untuk bantu di pembuatan kue Gipang khas Serang, Banten. Bu, antar beras cuci sekalian nggak? Iya, cuci sekalian dul. Oh, ya Bu. Nah, bahan baku utamanya adalah beras, Lur. Gipang adalah sejenis cemilan yang menyerupai Jipang atau Bipang. Nanti kita lihat pengolahannya ya. Sekarang kita cuci berasnya dulu. Oh iya, kali ini aku berada di sentra pembuatan Gipang yo, di daerah Magelang, Serang, Banten. Nah Lur, berbeda dengan pembuatan Jipang yang menggunakan alat sampai beras langsung mengembang. Di proses pembuatan Gipang, beras akan dikukus terlebih dahulu. Yo, bener, beras harus dimatangkan dahulu. Setelah matang, maka beras akan langsung dijemur hingga benar-benar kering atau dibuat menjadi nasi aking. Kalau di sini disebut sekul aking. Proses penjemuran pun memerlukan waktu yang tidak sedikit, yaitu 2 hari. Pokoknya sampai kadar air pada nasi benar-benar tidak ada. Kalau nasinya sudah benar-benar kering, bisa langsung digoreng, Lur. Kalau goreng menggoreng, aku jagonya. Biar aku yang tanganin aja yo. Menggoreng sekul aking juga perlu skill loh. Pastikan minyaknya sudah panas terlebih dahulu. Setelah itu, barulah sekul aking bisa dimasukkan. Saat menggoreng, hanya hitungan detik saja Lur. Sekul aking akan langsung mengembang dan harus cepat diangkat. Kalau enggak bisa gosong Lur. Kalau gosong, aku bisa kena omel iki. Tetap konsentrasi. Dul, sudah selesai gorengnya. Belum Pakcik, ini masih banyak nih. Ya udah, saya aja yang ganti lah. Oh iya Pakcik. Oh iya Pakcik. Minta sekolah gorengnya sedikit ya Pakcik ya. Oh iya. Karena aku mau bantu Teh Irma masak, aku ada ide buat nambahin sekul aking di olahannya. Pakcik, minta segini ya Pak. Oh iya. Makasih Pakcik. Ya, sama-sama. Lanjut proses pengolahan Gipangnya yo Lur. Sekarang untuk bahan penyampur sekul akingnya nih. Pertama kita rebus air secukupnya. Lalu tambahkan gula pasir dan asam jawa. Pastikan asam jawanya yang masih utuh. Lebih bagus lagi jika dalam keadaan segar. Aduk-aduk sampai gulanya lumer. Barulah asam jawa bisa diangkat. Kue Gipang ini juga menggunakan topping selai kacang tanah yang dibuat sendiri. Campurkan sedikit untuk mencairkan kacang agar menjadi selai. Sisanya langsung disiram ke dalam beras yang sudah mengembang. Nah, proses ini yang cukup penting Lur. Mengaduknya harus cepat hingga tercampur merata sebelum air gula mengeras. Mantap, sudah rata ini. Langsung masukkan ke dalam cetakan. Pastikan merata pada semua sisi ya Lur. Jangan ada udara yang membuat Gipang tidak menyatu dengan sempurna. Untuk memastikan rata, digiling juga menggunakan botol hingga sesuai ukuran cetakan. Ini dia yang terakhir, oles selai kacang di bagian atasnya. Rapi banget yo, kayak ngedempul mobil. Sudah merata, saatnya untuk dipotong sesuai dengan ukurannya. Iki sing unik juga, memotongnya tidak lurus tapi miring dulu.
Barulah memotong lurus saat potongannya melebar. Dan sudah siap untuk di packing. Kue Gipang Kaserang ini di packing dalam toples, Lur. Pada hari-hari besar seperti Idul Fitri atau Lebaran Haji, Gipang diburu sebagai menu wajib di rumah-rumah. Proses Gipang sudah beres. Puskesmas Wayang akan melakukan pemeriksaan atau screening PTM. PTM itu sendiri adalah penyakit tidak menular, di mana itu meliputi dengan penyakit-penyakit seperti hipertensi atau darah tinggi, penyakit diabetes mellitus. Nanti kita akan lakukan edukasi dan juga akan kita lihat lebih lanjut apakah perlu untuk dilakukan rujukan ke puskesmas untuk dilakukan kontrol ulang secara berkala. Ya. Oh, asal keluarga ya, tapi minimal kalau minimal cuman karena istri berobatnya alhamdulillah walaupun ada itu mengurangi tidak. Puskesmas ya, bulan depan boleh. Bapak ada riwayat ada berobat ya sebenarnya ya, berobat gagal buka merah gitu. Ada ya. Ibu juga ada lagi obat kan? Terus apa sih ya, makanan kacang-kacangan nggak boleh. Seluruh kacang-kacangan bang SMP ya, hati aku loh ya. Di luar boleh. Oh, BPJS. Ya. Kami mengulang untuk saya ingat Pak. Ya. Ya. Sudah berkurang. Jadi di sini penilaiannya Bapak masih termasuk normal ya. Tapi ini yang kami kaji ini ya Pak ya, ini untuk 1 tahun sekali. Jadi nanti pada Bapak kalau tadi Bapak kami tanya lagi. Ya, memang ada riwayat darah tinggi ya saat ini ya. Nah ini untuk obat darah tingginya ya, diminum rutin ya Bu ya. Setiap hari, iya setiap hari tidak boleh kurang ya. Kakek kalau misalnya sebelum obatnya habis, Ibu harus ke puskesmas lagi, kontrol lagi ya. Atau kalau sempat ke puskesmas, klinik terdekat boleh ya. Nah itu kan ada darah juga ya, minum